Oke teman-teman ya, kita bisa lihat ya di sini indukan yang sering saya update sedang menyusui 4 anakan dan ternyata ada indikasi mencret ya. Ini lihat teman-teman ya, kontorannya itu lembek ya. Tapi ini belum bisa dikatakan mencret 100%. Ini bisa dikarenakan ya komposisi makanan atau pelet yang digunakan itu tidak stabil gitu. Dan ini tidak bau teman-teman ya, kotoran ini gitu. Kadang juga ada yang bau gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Aryan Rabbit Kebumen, channel yang membahas tentang wawasan keilmuan strategi breeding budidaya ternak kelinci, khususnya untuk teman-teman sahabat peternak kelinci pemula. Oke, kita langsung menyikapi permasalahan atau kendala yang ada di pagi hari ini. Dan mohon maaf untuk update video pada 2 hari ini saya ada keterlambatan, yang biasanya jam 6 ini hampir jam 9 baru update, mohon maaf. Pada kesempatan kali ini kita cek kandang pagi-pagi dan ternyata indukannya itu ada yang mencret teman-teman ya. Dan mencretnya itu bukan mencret biasa ya, ini hanya sedikit lembek, dan ini disebabkan karena suhu atau komposisi makanan. Oke ya, sejauh mana teman-teman itu memahami, mengamati, mempelajari kendala-kendala yang hadir, kendala-kendala yang ada di setiap musim, setiap momen, setiap pergantian pakan ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pakan pabrikan yang sudah punya merek pastinya. Saya singkat dengan VT ya. VT sendiri sebenarnya produk yang paling konsisten, paling maksimal, paling bagus ya sejauh kita ternak kelinci gitu. Tapi kenapa di setiap bungkusnya atau di setiap karungnya itu memiliki komposisi yang berbeda-beda gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, padahal tercantum di kemasan itu takaran nutrisi dan lain sebagainya sama, timbangannya sama. Nah, saya hanya sekedar mengamati ya, di setiap bungkus atau di setiap karung ya, ketika pergantian karung ya kita berikan kelinci, pasti ada kendala seperti ini. Itulah ini yang harus digarisbawahi dan ini harus diamati teman-teman peternak pemula. Walaupun satu merek VT tersebut ya, jadi ini menurut saya salah satu kekurangan ya. Yang lainnya sudah termasuk unggul lah, paling unggul, tapi ini masih ada salah satu kekurangan yang bukan hak kita yang perbaiki, tapi kita harus jeli gitu di situ. Jadi kita harus tangani gitu. Jadi di setiap pergantian karung atau packing atau bungkusan ya, pasti kelinci saya mengalami seperti ini gitu. Dan ini bukan hanya karena pergantian musim teman-teman ya. Di musim normal, di musim tidak penghujan pun terjadi seperti ini gitu. Nah, setelah saya diskusikan sama teman-teman peternak senior yang sudah lama menggunakan merek VT tersebut ya, ternyata kendalanya sama gitu. Nah, mau nggak mau kita kan nggak bisa ya secara langsung komplain ke perusahaan yang skalanya sudah besar ya, susah lah, jalurnya panjang. Kita harus jeli dan teliti dengan sendirinya ya. Jadi kotoran-kotoran yang nempel seperti ini kita harus ambil gitu, karena ini sangat berbahaya ke anakannya. Biasanya makanan-makanan seperti itu, kotoran-kotoran seperti itu dimakan lagi teman-teman ya. Kalau dimakan sama anaknya itu bahaya, bisa jadi diare itu. Jadi kita ambil, kita buang karena itu sedikit lengket gitu. Nah, cara antisipasi pada penengannya kita imbangkan dengan hijauan yang cukup sudah layu gitu. Insya Allah itu aman itu, ataupun buah-buahan. Nah, ini pengamatan sedetail ini teman-teman harus pelajari gitu. Ketika teman-teman itu semakin jeli, semakin dalam pembelajaran dan pemahamannya di kandang, keilmuannya itu selalu bertambah gitu. Karena uniknya di kelinci seperti itu, nggak berhenti ilmunya di situ, nggak berhenti pengalamannya di situ. Ada aja permasalahan, ada aja tantangannya.
Ketika sudah bisa menemukan solusi-solusi yang bisa didapatkan, otomatis wawasan dan keilmuan teman-teman itu bertambah. Nah, itu yang saya harapkan bagi teman-teman peternak pemula. Jadi jangan hanya sekedar berorientasi profit atau hasil, tapi berorientasi proses pemahaman, proses pembelajaran. Itu kan sama juga upgrade keilmuan karena upgrade pemahaman dan wawasan gitu. Nah, nanti untungnya di mana? Untungnya di seperti ini teman-teman ya. Ketika mau bikin channel, ketika sharing-sharing di lapangan, itu kita memahami, benar-benar memahami detail satu persatu permasalahannya, satu persatu tantangannya gitu. Itu yang saya harapkan bagi teman-teman peternak pemula. Jangan fokus di orientasi keuntungan, tapi fokus di proses dan pemahaman setiap permasalahan detail apapun apa yang ada di kandang. Itu teman-teman ya informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk saya dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.